Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sesuai dengan program bacaan Alkitab kita, hari ini kita sudah sampai di Efesus pasal 5, pasal 6, dan Filipi pasal 1. Sebelum melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan di dalam Efesus 5. Efesus 6 ayat yang ke-10 dan ke-11 yang berbunyi demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Saudara, kalau kita melihat surat Paulus, maka dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan, biasanya isinya salam kepada jemaat-jemaat yang dia kirimi surat. Lalu Paulus memperkenalkan dirinya, siapa dia sebagai hamba Tuhan yang dipilih, dikuduskan, dan lain sebagainya. Lalu bagian yang kedua, saudara, kita melihat isi dari surat Paulus itu. Biasanya berisi nasihat, teguran, bahkan doktrin atau ajaran, kemudian cara menyikapi terhadap ajaran-ajaran sesat yang berkembang di dalam sebuah gereja. Lalu bagian yang ketiga, saudara, maka isi surat Paulus biasanya berisi penutup. Nah, di dalamnya ada juga salam, dan yang terpenting adalah aplikasi praktis yang harus diterapkan di dalam kehidupan berjemaat. Nah, Bapak Ibu, di dalam Efesus pasal 5, pasal 6, ini adalah bagian praktis. Nah, firman Tuhan tadi mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi ini saya beri judul kuat di dalam kuasa-Nya. Nah, kalimat awal tadi dimulai dengan kata akhirnya, saudara-saudara. Nah, ini merupakan kesimpulan, saudara. Bagaimana supaya tetap kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kuasa-Nya. Maka firman Tuhan mengatakan ketika orang percaya itu ada kuasa Roh Kudus. Kapan kuasa Roh Kudus itu diberikan kepada saya dan saudara? Ketika kita sudah lahir baru. Jadi sejak lahir baru, saudara, sejak diselamatkan dan kita memperoleh hidup baru, saudara, menjadi manusia baru dan terus hidup baru di dalam Kristus yang terus-menerus diperbarui, maka kuasa Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Dan itu merupakan perlengkapan rohani yang luar biasa, di mana musuh, saudara, secara rohani tidak dapat melawan kita. Firman Tuhan mengatakan, bukan dari darah dan daging musuh kita yang kita hadapi, tapi roh-roh jahat, penghulu-penghulu di udara, yaitu si iblis, si jahat itu. Lalu aplikasi berikutnya, Paulus memberitahu tentang baju tentara Romawi yang sangat kuat. Dimulai dari atas, Bapak Ibu, ketopong ya, lalu sampai bawah yaitu sepatu atau kasut tadi dikatakan. Kalau Bapak Ibu lihat ayat 12 sampai ayat yang ke-20, maka perlengkapan kita untuk melawan si jahat itu adalah tetap berdiri tegak. Ya, tentunya di dalam iman yang kuat di dalam Kristus. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kemudian memiliki kasut kerelaan memberitakan Injil, menggunakan perisai iman dalam Yesus, yaitu untuk menangkis kekuatan panah api dari si jahat, kemudian memakai ketopong keselamatan dan menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dan terakhir ditutup dengan berdoa dalam roh secara rohani. Apa artinya? Ayat berikutnya 18 mengatakan, saya dan saudara diajarkan untuk memiliki permohonan doa yang terus-menerus, yang tanpa berkeputusan. Saudara-saudara, kalau kita memakai perlengkapan rohani, pasti kita kuat di dalam kuasa-Nya. Dan satu hal, 1 Yohanes pasal 5 mengatakan, si jahat tidak dapat menjamahnya, karena Kristus melindungi saya dan saudara. Kiranya berkat firman Tuhan menjadi bagian yang indah dalam hidup kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas.